Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan membahas soal prediksi SNBT 2024 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke soal kita yang pertama pada kali ini. Kata dalam paragraf di atas, nah kalau kalian ingat ya, ini adalah soal latihan di video sebelumnya ya. Kata dalam paragraf di atas yang memiliki makna denotatif ya, atau makna yang sebenarnya, runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu adalah runtunan perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Apakah skenario dalam kalimat kedua bermakna sebagai runtunan peristiwa? Ya, nggak, kurang tepat ya. Nah ini berarti kalau misalkan makna denotatif ini kan berarti sedikit banyak menuntut pengetahuan kita ya tentang makna-makna kata ya dalam bahasa Indonesia. Berarti secara nggak langsung ini menuntut kemampuan atau kemahiran kita, bukan kemahiran ya, banyaknya ya khazanah pengetahuan kita terkait kosakata bahasa Indonesia. Dengan itu ya, kalau untuk mengerjakan soal seperti ini baiknya kalian perbanyak membaca teks-teks ya dalam bahasa Indonesia, terutama artikel-artikel yang bersifat saintifik atau ilmiah gitu ya. Oke, skenario bukan. Nah, yang lebih tepatnya itu adalah yang B ya. Jadi runtunan perubahan peristiwa itu kita sebut sebagai proses ya. Ekstrim enggak, pandangan enggak, wawasan juga bukan ya. Soal berikutnya ya, kata majemuk yang terdapat dalam teks di atas ya. Oke, kemarin kita udah bahas sedikit ya apa ciri dari kata majemuk itu yang membedakannya dengan frasa ya. Yang membedakan antara kata majemuk dengan frasa salah satunya itu adalah dia tidak bisa disisipkan atau disisipi tanpa mengubah makna dari kata tersebut ya. Coba kita baca nih, coba untuk evolusi demokrasi. Evolusi demokrasi itu kira-kira bisa kita sisipi nggak kira-kira? Ya, evolusi demokrasi, evolusi untuk demokrasi atau revolusi mengenai demokrasi gitu-gitu. Ya, bisa nggak kira-kira kita sisipkan? Bisa, ya itu adalah suatu frasa yang dia merupakan frasa nomina, terdiri dari dua buah nomina yang berbeda, evolusi dan demokrasi. Berarti demokrasi yang menyangkut tentang evolusi yang menyangkut tentang demokrasi gitu kan, evolusi tentang demokrasi atau evolusi mengenai demokrasi gitu-gitu ya. Berarti yang A ini bukan merupakan kata majemuk. Untuk lebih memperkuat lagi, coba kamu cek di KBBI, ada nggak kira-kira evolusi demokrasi itu makna khususnya ya? Nggak ada kira-kira gitu ya. Kalau partai politik, nah ini mungkin agak membingungkan ya antara evolusi demokrasi dengan partai politik ya, karena dua-duanya terlihat seperti frasa nomina ya, yang terdiri dari dua buah nomina, evolusi demokrasi, partai politik. Tapi untuk partai politik itu kita tidak bisa menyisipkan seperti partai mengenai politik atau partai untuk politik atau partai dengan politik atau partai yang politik ya, karena keduanya itu dia membentuk makna baru dalam KBBI ya. Maka dengan demikian jawaban yang lebih tepat adalah yang B ya. Kalau sistem proporsional jelas ya, dia adalah frasa adjektiva, bukan frasa adjektiva, frasa nomina yang kemudian diberikan keterangan berupa adjektif. Nah gitu ya. Kalau kita mau sisipkan bisa dia sistem yang proporsional ya. Atau kalau yang D, partai yang besar. Kalau E, pemilihan secara langsung. Nah, bisa semua kan? Nah, ingat kalau dia kata majemuk, dia tidak bisa kita sisipkan. Oke?
Soal berikutnya, kalimat tidak logis pada teks di atas. Oke, kalimat tidak logis yang dimulai dari opsi A1. Sejarah perkembangan sistem pemilu di Indonesia mencerminkan evolusi demokrasi dalam rentang waktu yang luas. Tidak ada masalah. Yang B2 dimulai pada tahun 1955, oke benar ya, ini adalah anak kalimat gitu kan. Pemilu pertama di Indonesia menerapkan prinsip proporsional tertutup di mana suara pemilih mengalir ke partai politik dan partai dengan suara melebihi ambang batas kursi mendistribusikan suara ke calon sesuai nomor urut. Oke, nggak ada masalah ya. Yang 3, pemilu-pemilu selanjutnya seperti pada tahun 1971 mengalami perubahan ke arah sistem proporsional terbuka yang memungkinkan pemilih memilih calon secara langsung. Oke, nggak ada masalah juga ya. Yang keempat, pada era Orde Baru dengan golongan karya Golkar mendominasi pemilu-pemilu dengan partisipasi beberapa partai besar. Nah, ya, kamu lihat tadi ya, perhatikan dari cara pembacaan katanya ada yang janggal nggak dengan kalimat 4. Pada era Orde Baru dengan golongan karya mendominasi pemilu-pemilu dengan partisipasi beberapa partai besar. Nah, harusnya itu belum selesai ya. Harusnya kalimat ini belum selesai karena apa? Karena di sini ada kata dengan ya. Dengan ini dia memperpanjang ya, memperpanjang subjek ya, atau juga bisa memperpanjang keterangan gitu kan. Pada era Orde Baru ya, harusnya dengan ini nggak perlu ya, dengan ini tidak perlu ya. Coba kamu baca nih sekarang. Pada era Orde Baru golongan karya mendominasi. Nah, langsung ya, pada era Orde Baru ini merupakan anak kalimat gitu kan. Golongan karya sebagai subjek, mendominasi sebagai predikat, pemilu-pemilu bla 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 sebagai objek. Nah, dengan ini dia membuat kalimat ini menjadi tidak logis. Maka dengan demikian ya, yang tidak logis adalah kalimat yang keempat. Oke, soal berikutnya, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 7 teks di atas. Nih, kalimat 7 yang rumpang di bagian sini nih ya. Oke, bla bla bla. Masih ada perdebatan. Oke, kita baca dulu kalimat 7 di bagian yang sebelumnya ya. Pemilu-pemilu berikutnya termasuk tahun 2019 memperlihatkan dinamika partai-partai dan proses demokrasi yang semakin matang. Bla bla bla, masih ada perdebatan. Lah, coba kamu perhatikan di situ. Hubungannya apa sih? Tadi dia bilang semakin matang ya. Proses demokrasi yang semakin matang. Oke, bla 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 bla. Masih ada perdebatan terkait sistem pemilihan yang akan diterapkan. Artinya di sana kan dia bernada pertentangan ya. Tadi dibilang proses demokrasi memperlihatkan dinamika partai-partai dan proses demokrasi yang semakin matang. Tapi di sini bla 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 ya, masih ada perdebatan. Artinya itu sesuatu yang titik-titik-titik itu dia menghubungkan ya dua buah bagian kalimat yang dia bernada pertentangan. Mana di antara A, B, C, D, E yang dia bernada pertentangan atau suatu kata yang kita gunakan untuk memberikan tanda pertentangan? Iya, jawaban yang paling tepat adalah walaupun ya. Walaupun masih ada perdebatan terkait sistem pemilihan yang akan diterapkan seperti dalam pemilu 2024 ya, yang mempertimbangkan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Nah, dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, sebagai bentuk latihan kalian di rumah, silakan kerjakan soal berikut dengan saksama ya, kemudian tuliskan, diskusikan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video prediksi SNBT 2024 selanjutnya ya, jangan lupa dipantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.